Dan ingat bahwa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau mendapatkan masyarakat Madinah kayak di kita, Bhinneka Tunggal Ika, kebinekaan. Dari sukunya ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, ada Ansar, ada Aus, ada Khazraj, gitu ya. Belum yang dari Mekah ada Ansar, ya. Nah, seperti itu. Belum agamanya juga berbeda-beda karena belum semuanya masuk Islam. Karena kondisinya yang heterogen, ya. Atas dasar itu Rasulullah SAW tidak langsung qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang non-Islam nggak mau mengakuinya. Akhirnya Rasulullah mengeluarkan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu bahasa tidak ada qala Allah Ta'ala, tidak ada qala Rasulullah, tidak ada. Itu bahasa apa ya? Bahasa kebangsaan. Bahasa gaul antar bangsa. Nah, itulah kondisi seperti itu. Ada contohnya dari Rasulullah SAW. Beliau tidak langsung menerapkan ajaran agama dalam bentuk bendera agama gitu ya, kalau Allah Ta'ala, kalau Rasulullah. Dan itu diterima oleh semuanya. Kenapa? Permasalahannya adalah seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa ajaran agama itu ada di dalam mempelajari ajaran agama itu ada yang namanya substansi, ada yang namanya simbol. Substansi, esensi. Esensi agama adalah memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Ya. Memuliakan manusia. Makanya semua agama bertemu di dalam titik nilai-nilai kemanusiaan. Coba perhatikan mayoritas agama. Aktivitas manusia apapun yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemuliaan manusia, itu pasti menganjurkan, bahkan mewajibkan. Bukan hanya di Islam saja, semua agama seperti itu. Karena tidak ada agama, coba, ada nggak agama yang membolehkan pencurian? Nggak ada. Ada nggak agama yang membolehkan penipuan, perampokan, penindasan, kezaliman? Nggak ada. Jadi aktivitas yang merusak nilai-nilai kemanusiaan, agama manapun mesti melarangnya. Nah, disinilah Rasulullah di saat di Madinah, di saat heterogen, beliau tidak mengibarkan simbol-simbol agama, tapi yang dikibarkan adalah substansi agama yang dituangkan di dalam Piagam Madinah. Di Piagam Madinah itu nggak ada simbol agama, semua substansi. Dan itu diterapkan oleh Rasulullah di kondisi yang heterogen. Nah, kita bagaimana kita di Indonesia? Di saat kita sebagai Muslim ingin menerapkan agama dalam kehidupan kita, secara pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara,
Kita punya contoh dari Rasulullah SAW langsung, yaitu bahwa Indonesia ini heterogen. Karena semua agama adalah esensi yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal kemanusiaan, dan itu substansi semua agama. Akhirnya pendiri republik ini yang dipakai adalah substansi, tidak simbol. Kenapa? Karena kalau masing-masing agama mengibarkan benderanya, mengibarkan simbolnya, yang lain alergi. Tidak akan bersatu. Coba di Indonesia, kalau merah putih itu dikasih salib aja. Ribut kan. Atau merah putih dikasih bulan bintang, ribut. Atau merah putih dikasih la ilaha illallah, ribut. Nah, kesatuan bisa hilang. Padahal kita ini heterogen, bineka. Akhirnya apa? Oleh pendiri-pendiri republik ini, mereka menjunjung tinggi substansi dan menyampingkan simbol. Itu yang saya perhatikan. Analisa saya ya, itu bisa benar bisa salah terserah. Karti syukur untuk kajian teh apa gitunya. Jadi ini nih pendiri-pendiri republik, nilai-nilai universal kemanusiaan yang menjadi esensi semua agama dan semua aliran kemanusiaan itu harus dipakai pengikat semua. Maka lahirlah Pancasila. Dan Pancasila itu tidak ada simbol agamanya. Panca itu bukan bahasa Arab, bukan bahasa agama, Panca. Sila juga Pancasila. Tapi isinya, esensinya adalah substansi semua agama. Itu bahasa gaul kalau menurut saya. Itu bahasa gaul. Bahasa nilai-nilai universal kemanusiaan. Makanya ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai manusia bertuhan. Yang penting negeri ini beragama untuk mengibarkan bendera agama, no. Tapi esensi agama berketuhanan, yes, gitu ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, itu semua agama, itu bahasa gaul, itu esensi manusia. Persatuan Indonesia. Coba kalau semuanya mengibarkan agama, nggak ada tuh, bubar tuh persatuan. Kerakyatan yang dipimpin, itu semuanya musyawarah, mufakat. Itu kan esensi agama. Untuk bermusyawarah, wasyawirhum fil amri. Apalagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu. Kita menginginkan kesejahteraan, keadilan, saling tolong menolong. Iya. Dan pendiri NKRI ini, menurut saya, itu cukup jeli gitu ya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kalau dipakai simbol mesti ribut nih. Ya sudah, kita gunakan bahasa gaul aja. Yang akhirnya lahirlah Pancasila. Nah kalau Pancasila adem ayam semuanya. Permasalahannya lagi adalah agama manapun yang hidup di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, gitu. Nggak ada tuh kegiatan agamanya yang diberangus, nggak ada yang dikurangi, nggak ada. Semuanya berlancar, hidup berdampingan dengan toleran. Itu apa? Saya pernah baca berita tentang ya orang-orang luar yang begitu datang ke Jakarta, mereka heran. Kok di sini
Di Jakarta ada Istiqlal, di sebelahnya ada katedral. Iya, kok bisa sementara sekarang realita membuktikan negara-negara yang mengibarkan bendera agama, lihat semuanya juga konflik yang terjadi. Yang terjadi konflik. Jadi kalau menurut saya, dan Rasulullah SAW pernah beliau mengatakan begini, an-nasu ala syuruti. Itu bahasa jami' mani. Jadi semua manusia terikat oleh syarat yang dibikin olehnya. Yang dimaksud dengan syarat ini, kalau menurut pemahaman saya adalah kesepakatan. Kesepakatan yang dibuat bersama. Jadi kita terikat oleh kesepakatan-kesepakatan yang dalam bahasa ketatanegaraan yaitu undang-undang. Kita semua warga negara terikat dengan undang-undang yang disepakati. Kata Rasulullah. Tapi ada syaratnya. Malam yastahillu haraman walam yuharrimu halalan. Selama undang-undang tersebut, kesepakatan itu tidak ada yang menghalalkan yang haram, tidak ada yang mengharamkan yang halal. Dan alhamdulillah dari semenjak negeri ini berdiri sampai sekarang, kalau ada undang-undang aja yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, mesti ditolak, mesti. Yang merugikan keadilan sosial ditolak. Yang itu, yang ini, ada penolakannya. Jadi bahkan undang-undang yang ada di kita itu memperkuat aplikasi sehingga sebagai negara yang bertanggung jawab bagaimana dia mengaplikasikannya dalam kehidupan. Makanya lahirlah undang-undang haji, lahirlah undang-undang zakat yang berkaitan dengan sosial. Kalau masalah sholat berkaitan dengan pribadi, sama Gusti nanya, nggak perlu diundang-undangkan itu malah. Jadi umat manapun, baik itu minoritas, baik itu mayoritas di NKRI, semuanya mempunyai hak yang sama di bawah naungan bahasa gaul yang sama, yang diterima, yang sepakat kita menerimanya. Sehingga nggak ada yang merupakan dianak tirikan atau dianak manjakan. Semuanya di hadapan hukum sama. Sok orang-orang Islam yang menghina agama lain, menurut undang-undangnya, menurut peraturannya ya, penistaan agama ya tangkap, dihukum ya hukum. Baik itu dari orang Islam, baik itu dari orang non-Muslim, baik itu selama itu penghinaan, itu artinya apa? Kita ini mempunyai kewajiban dan hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, di hadapan di negeri ini. Dan itulah kondisi heterogen di negeri ini. Salah satu alternatif bagaimana kita membumikan ajaran agama ya lewat bahasa gaul tadi, bahasa Pancasila tadi. Sehingga apapun agamanya dia mempunyai kebebasan di dalam beribadah. Mana ada pemerintah menghalang-halangi orang Kristen nggak boleh ke gereja, menghalangi orang Hindu, orang Buddha